Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang program linier dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Adapun materi program linier yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, definisi, model matematika, fungsi tujuan dengan menggunakan garis selidik, fungsi tujuan dengan menggunakan uji titik, dan nantinya kita akan bahas satu per satu dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Untuk materi yang pertama adalah definisi dari program linier. Tapi sebelumnya, materi wajib sebelum program linier adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Bagi yang belum belajar, bagi yang belum nonton, silahkan tonton di channel ini. Definisi program linier adalah suatu metode matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah pengoptimalan, baik itu maksimum ataupun minimum suatu fungsi tujuan. Adapun fungsi di dalam program linier yang pertama adalah fungsi kendala, yaitu batasan-batasan yang harus dipenuhi yang dinyatakan dalam hubungan linier antar variabel. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi tujuan, artinya fungsi yang nilainya akan dioptimumkan, baik itu maksimum ataupun minimum. Fungsi kendala biasanya bentuknya dalam sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk fungsi tujuan bentuknya adalah fx, y sama dengan ax plus by. Untuk materi yang kedua adalah model matematika, adapun definisinya, penerjemahan kendala-kendala permasalahan ke dalam suatu sistem pertidaksamaan linier. Di dalam model matematika, ada namanya variabel keputusan, kemudian fungsi kendala, dan fungsi tujuan. Ingat, materi wajib sebelum prolin, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Berikutnya adalah latihan tentang model matematika. Kita akan ambil contoh seperti ini. Pak Ali mempunyai modal 20 juta. Ia membeli sepeda MTB dengan harga satuan 600.000, sepeda mini dengan harga 500.000. Kiosnya hanya mampu menampung 38 sepeda. Jika X MTB dan Y sepeda mini, maka modelnya adalah, kita akan buat bagan dulu. Langkah pertama harus tahu mana X-nya, mana Y-nya. X-nya adalah MTB, Y-nya adalah mini. Untuk clue yang pertama ini adalah modal, kemudian ini adalah harga satuan, harga, kemudian daya tampung. Hanya menampung 38 sepeda. Kita akan uraikan yang pertama dulu, masalah harga. MTB 600.000, mininya 500.000, kemudian modal yang tersedia adalah 20 juta. Artinya, model matematikanya adalah 600.000 X plus 500.000 Y kurang dari sama dengan modal yang tersedia, 20 juta. Kita akan perkecil, kita bagi nolnya. 6X plus 5Y kurang dari sama dengan 200. Untuk yang clue yang kedua, daya tampung, kiosnya hanya mampu menampung 38 sepeda. Artinya X plus Y kurang dari sama dengan 38. Untuk syarat positif, X dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk latihan yang kedua, model matematika soalnya seperti ini. Sebuah toko alat memancing menjual jenis alat pancing standar dan premium. Harga belinya sekian. Kemudian model yang dimiliki adalah 36 juta. Daya tampung toko tersebut 25 unit. X, alat pancing standar. Y, alat pancing premium. Maka modelnya adalah, kita akan buat bagan dulu.
Harus tahu mana X-nya, mana Y-nya. X-nya adalah pancing standar, Y-nya adalah pancing premium. Karena yang kita bicarakan masalah harga dan daya tampung, harga daya tampung, kemudian perhatikan, pancing standarnya 800.000, kemudian premiumnya 2.400.000, modalnya 36 juta. Artinya model matematikanya adalah 800.000 X plus 2.400.000 Y kurang dari sama dengan 36 juta. Kita akan perkecil, kita akan bagi menjadi 8X plus 24Y kurang dari sama dengan 360. Clue yang kedua, daya tampung adalah 25 unit. Artinya X plus Y kurang dari sama dengan 25. Syaratnya positif, X dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk latihan yang ketiga, pada model matematika biar semakin jelas, biar semakin paham, suatu perusahaan tas dan sepatu memerlukan 4 bahan A dan 6 bahan B per minggu. Kemudian, setiap tas memerlukan 1 bahan A dan 2 bahan B. Setiap sepatu memerlukan 2 bahan A dan 2 bahan B. Bila keuntungan tas dan sepatu masing-masing adalah 3.000 dan 2.000, maka model matematikanya adalah kita akan buat bahkan dulu, di mana X-nya adalah tas, Y-nya sepatu. Kemudian, karena yang kita bicarakan masalah bahan A dan bahan B, maka clue yang di bawah ini adalah bahan A dan bahan B. Kemudian kita tinggal isi, artinya model matematikanya adalah 1X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian, yang kedua, 2X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Syarat positifnya, X dan Y lebih dari sama dengan 0. Karena di sini dinyatakan ada fungsi tujuan, keuntungan, maka fungsi tujuannya adalah 3.000 kalikan X plus 2.000 kalikan Y. Materi berikutnya adalah nilai optimum fungsi tujuan, disebut juga sebagai fungsi sasaran atau fungsi objektif. Bentuknya adalah fx, y, ax plus by. Adapun nilai fungsi tujuan yang pertama bisa maksimum, bisa minimum. Cara menentukannya ada dua. Yang pertama, dengan menggunakan metode garis selidik. Yang kedua, metode uji titik pojok atau titik ekstrimnya. Adapun metode yang pertama adalah metode garis selidik. Caranya adalah menggeser garis selidik secara sejajar ke kiri, kanan, atas, atau bawah, sampai garis tersebut memotong titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaian sistem tidak sama linear dua variabel. Adapun langkah-langkahnya yang pertama, menggambar himpunan penyelesaian dari fungsi kendala. Kemudian, menentukan titik ekstrimnya dari HP. Yang ketiga, tentukanlah persamaan garis selidik awal dari fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Yang keempat, tarik garis yang sejajar dengan persamaan garis selidik awal dan harus melalui titik ekstrim atau titik-titik pojok. Kita bisa geser-geser ke kanan, kiri, bawah, atau atas. Kemudian langkah yang kelima, menentukan nilai optimum, maksimum, atau minimum. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh di bawah ini dengan menggunakan metode garis selidik. Ini merupakan fungsi tujuannya, kemudian ini yang hitam ini merupakan fungsi kendala. Langkah yang pertama kita akan buat dulu, kita akan cari dulu daerah penyelesaian. Kita menggambar dulu, ini merupakan persamaan garis X plus Y kurang dari sama dengan 5. Ini merupakan persamaan garisnya 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Karena X dan Y lebih dari sama dengan 0, maka dia terletak pada kuadran 1. Maka daerah penyelesaiannya seperti ini.
Kemudian, adapun garis selidik didapatkan dari fungsi tujuan 2x plus 3y sama dengan 6. 6 ini merupakan hasil perkalian 2 kalikan 3. Dan persamaan garisnya adalah seperti ini. Langkah berikutnya kita akan geser ke kanan, kiri, atas maupun bawah yang sesuai. Kita akan geser-geser sampai batas optimumnya. Ini dia. Nah, artinya nilai optimum atau maksimum ini didapatkan dari 0,5. Kalau kita masukkan, maka hasilnya adalah 15. Kemudian, untuk yang minimum adalah 0,0. Jika kita masukkan, maka hasilnya sama dengan 0. Untuk metode yang kedua adalah metode uji titik pojok. Ini soalnya sama, fungsi tujuan, fungsi kendala. Langkahnya adalah menentukan daerah penyelesaian, hampir sama langkah yang pertama. Ini merupakan daerah penyelesaiannya. Kemudian, langkah yang kedua adalah menentukan titik ujinya, yaitu A, B, C, D. Di mana titik ujinya adalah 0,0, 4,0, 2,3, 0,5. Langkah yang ketiga, substitusikan ke fungsi tujuan. Ini dia fungsi tujuannya. Kemudian kita akan lihat hasilnya, di mana nilai optimum maksimum yaitu sama dengan 15. Dan nilai minimum sama dengan 0. Materi selanjutnya adalah latihan soal secara utuh program linier. Daerah ABCDEF merupakan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linier, di mana persamaan garis BC adalah 3x min y sama dengan 18. Persamaan garis yang melalui AF, x plus y sama dengan 3, maka nilai maksimum dan minimum fungsi tujuan 5x plus 6y adalah, perhatikan ini adalah merupakan fungsi tujuan, kemudian persamaan garis yang melalui AF, x plus y sama dengan 3, artinya jika x-nya 0, maka y-nya 3. Jika y-nya 0, maka x-nya 3. Artinya f-nya 3, a-nya 3. 0,3, 3,0. Sehingga titik A adalah 3,0. Garis yang melalui BC 3x min y sama dengan 18. Karena yang dicari adalah pada x, maka jika y-nya 0, maka x-nya adalah 6. Artinya B koordinatnya adalah 6,0. C 7,3, D 5,6, E 2,5, F-nya 0,3. Kita akan substitusikan ke fungsi tujuan. Dari hasil substitusi ke fungsi tujuan, maka didapatkan nilai maksimum adalah 61. Kemudian nilai minimum adalah 15. Untuk latihan soal yang terakhir tentang program linier, suatu toko menyediakan dua jenis tas, anak dan dewasa. Harga beli tas anak 250.000, dewasa 300.000. Modalnya adalah 13.500.000. Kapasitas penyimpanan toko 50 buah tas. Jika keuntungan hasil penjualan tas anak 25.000, dewasa 20.000, maka keuntungan maksimum diperoleh adalah, untuk langkah yang pertama kita akan buat dulu model matematika, di mana variabel x-nya adalah tas anak, y-nya adalah tas dewasa. Ini yang kita bicarakan adalah harga beli dan kapasitas. Model matematikanya adalah seperti ini.
Kemudian, langkah yang kedua adalah membuat grafik. Untuk membuat grafik, materinya pada sistem per tidak sama linear dua variabel. Bagi yang belum belajar, silahkan tonton di channel ini. Sistem per tidak sama linear dua variabel. Grafiknya adalah seperti ini, di mana ini merupakan daerah hasil penyelesaiannya. Titiknya 50,0, 30,20, 0,45. Kemudian, langkah yang ketiga adalah uji titik ekstrimnya. Ini merupakan fungsi tujuannya 25.000x plus 20.000y. Ini merupakan keuntungan hasil penjualan tas. 50,0 hasilnya seperti ini. 0,45 hasilnya adalah India. 30,20 hasilnya adalah 1.150.000. Dari tiga ini, kita ambil yang maksimum. Keuntungan maksimum yang diperoleh adalah Rp1.250.000. Demikianlah tadi pembahasan singkat tentang program linear dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.